Perkenalkan, nama saya Fisnanya Sandrina dari kelas 11 IPA 1 SMA Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan berpresentasi tentang peluang dan inspirasi usaha. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian peluang dan inspirasi. Peluang atau opportunity yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Peluang yang berasal dari kesempatan yang muncul dan menjadi ide bagi seseorang. Inspirasi merupakan sumber dari peluang. Ketika seseorang memperoleh inspirasi, berarti dia membuka sebuah peluang untuk suatu hal yang baru. Inspirasi muncul ketika terjadi konektivitas atau pertemuan atau titik temu antara pengetahuan, memori, pengalaman yang dimiliki seseorang. Faktor-faktor yang dapat memunculkan inspirasi adalah sebagai berikut. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 1. Pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Ketiga, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Keempat, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu 1. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian ada ciri-ciri ide. Munculnya sebuah inspirasi merupakan sebuah filterisasi atau pemilihan dari berbagai ide dan gagasan yang berujung pada sebuah kristalisasi ide. Berikut ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah ide adalah 1. Mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen atau pasar. Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing atau competitive advantage dalam sebuah kompetisi atau punya daya saing. Yang ketiga, tidak bersifat sementara atau adanya aspek waktu yang lama. Yang keempat, ada nilai uang atau bisa dinilai dengan uang. Yang kelima, memenuhi aspek kreativitas dan inovasi yang bersifat solusi atau penyesuaian masalah dari kesulitan. Ciri-ciri usaha yang potensial. Yang pertama ada usaha itu memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tetapi sifat nyata. Yang ketiga, usaha itu mempunyai waktu bertahan yang lama di pasar. Yang keempat, tidak akan menghabiskan modal atau uang karena terlalu besar investasinya. Yang keempat, tidak bersifat momentum atau bersifat musiman atau seasonal. Yang keenam, bila ditingkatkan skalanya menjadi skala industri. Kemudian ada ciri-ciri peluang usaha yang baik. Pertama, peluang itu orisinal atau tidak meniru. Kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Yang ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Yang keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji. Untuk itu dilakukan riset dan trial atau uji coba dalam pasar. Yang kelima, bersifat ide yang kreatif dan inovatif, bukan tiruan dan sukses untuk menjalankannya. Yang keenam, ada keyakinan bisa mewujudkan dan sukses untuk menjalankannya. Ketujuh, rasa senang menjalankannya dan benar-benar suka dengan bisnis tersebut. Kemudian, saya akan membahas tentang sumber peluang dan cara pengembangannya. Yang pertama, ada peluang dari diri sendiri, seperti hobi, keahlian, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, ada peluang dari lingkungan, seperti usaha atau bisnis orang tua, lingkungan rumah, dan kebiasaan Anda ketika berangkat dan pulang sekolah. Yang ketiga, ada peluang dari perubahan yang terjadi, seperti perubahan global, perubahan lingkungan, perubahan peraturan pemerintah, perubahan musim, perubahan gaya hidup, perubahan tentang kesehatan, gaya hidup, dan pola makan masyarakat pada umumnya, perubahan tingkat tekanan pekerjaan, perubahan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan jumlah laju pertumbuhan kendaraan. Yang keempat ada peluang dari konsumen. Suara-suara dari konsumen yang dapat menciptakan peluang baru diantaranya A. Keluhan-keluhan konsumen. B. Saran-saran konsumen. C. Permintaan khusus dari konsumen.
dan calon konsumen. D. Angan-angan yang diimpikan konsumen tentang produk atau jasa tertentu. E. Harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa Anda. Yang kelima, ada peluang dari gagasan orang lain. Yang keenam, ada peluang dari informasi yang diperoleh. Sekian presentasi saya tentang peluang dan inspirasi usaha. Terima kasih dan semoga bermanfaat.